Rocky, Wapres Gibran Rakabuming ini banjir dislike ini. Setelah dia mengunggah di akun YouTube-nya sebuah monolog soal bonus demografi. Tapi kelihatannya dia nggak kapok tuh, karena dia kemudian mengunggah lagi nih soal PSSI. Ini kan PSSI tim U17-nya cukup sukses lah ya di Piala Dunia. Kelihatannya Gibran, kalau kita perhatikan sedang di branding bahwa dia sebagai wapres itu paham kok dengan soal-soal serius, tidak seperti yang dicitrakan dia hanya bisa ya apa belusuan terus bagi-bagi susu dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin kita bisa menduga-duga ini juga ada kaitannya dengan dengan gerakan yang dilakukan oleh para ratusan jenderal dan juga perwira menengah TNI yang mendesak agar dia dicopot karena inkonstitusional itu ya. Akhirnya jadi olok-olok, dan saya kira itu hal yang memang dari awal dikenali oleh netizen, bahwa kalau tidak mengerti konsep dasar, buat apa memaksakan bicara, atau apalagi bicara dengan teks, bicara dengan fasilitas teknologi, lalu terlihat bahwa konsep dasar dari bonus demografi pengetahuannya nol. Kan simple untuk melihat seseorang, apalagi dalam kapasitas beliau sebagai wakil presiden, tidak paham konsep dasar itu. Sekali lagi kita mau coba membaca apa sebetulnya di belakang pikiran Pak Wapres ini, sehingga ada ide untuk mengucapkan sesuatu yang pada akhirnya membuat kegemparan. Bukan kegemparan karena speech-nya atau ideas-nya bermutu, tapi justru karena hal yang elementer itu tidak dipahami itu. Tidak ada konsep bonus demografi kalau tidak dibandingkan dengan bonus yang sama di negara tetangga. Tidak dibandingkan dengan permintaan pasar di masa depan. Kan itu intinya tuh. Jadi Indonesia bisa punya bonus demografi karena penduduk usia produktif. Tetapi kalau SDM-nya itu yang sampai sekarang misalnya pemilih Republik Indonesia itu yang punya hak pilih itu 68% atau bahkan lebih dari itu hanya bersekolah sampai tahun ke-7, artinya tidak lulus SMP. Nah, sampai dengan 2045 diproyeksikan dengan model proyek yang paling canggih pun tidak mungkin menghasilkan SDM untuk menandingi SDM di Vietnam, SDM di Thailand, SDM di Singapura dalam kondisi yang sama di 2045. Jadi persaingannya itu di 2045 itu cara berpikirnya itu. Jadi bayangkan misalnya kalau industri 2045 itu menuntut keahlian di bidang matematik. Karena setiap produksi itu pada akhirnya tinggal melihat ini bagaimana derivat pertama, bagaimana diferensial kedua, bagaimana topografinya itu, dan kita tidak punya kapasitas itu. Artinya kita banyak penduduk tapi dengan otak yang kurang. Nah, itu mestinya yang harusnya di riset, bukan sekedar bonus demografi yang tak terhindarkan. Bonus demografi itu 100 tahun sekali. Iya, 100 tahun sekali dengan otak yang kosong itu, karena tidak mampu untuk mengantisipasi problem di masa depan. Energi akan diatur melalui apa di masa depan? Untuk pendidikan diolah berdasarkan apa yang secara futuristik kita bayangkan. Jadi kekosongan pikiran itu terlihat dari kekosongan tatapan mata, kekosongan konsep yang tidak bisa dikembangkan. Jadi ini kita mesti duga bahwa ada yang salah di dalam kapasitas beliau memang tidak cukup di situ, tapi dipaksakan. Itu bahayanya itu, termasuk karena dipaksakan oleh bapaknya untuk tampil supaya jadi semacam magnet bagi generasi baru. Tapi akhirnya itu berbalik jadi olah-olah netizen. Saya kira itu ya sayang sekali aja.